Tiakur menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan berat, serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warta jemaat di kebaktian saat ini. Berita pelayanan. 1. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya V. Sambono LSSI. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian minggu ketiga. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. 4. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah nyanyian rohani. 5. Kebaktian Minggu 26 Januari 2025 menggunakan tata kebaktian minggu keempat. Nyanyian yang digunakan pelengkap gedung jemaat. 6. Kebaktian saat ini di gedung gereja Teofani dilaksanakan baptisan kudus terhadap satu orang anak, yakni anak Revalina Kiansi Lukmetiabla. 7. Kebaktian Minggu 26 Januari 2025 akan dilaksanakan baptisan kudus terhadap satu orang anak, yakni anak Adventio Tiweri. Pergembalaan akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025 di gedung gereja Teofani jam 6 sore. 8. Disampaikan kepada umat bahwa batas pemasukan nama-nama pengurus unit, pengurus wadah pelayanan, kantoria, kolektan adalah pada hari Sabtu, Rabu 22 Januari 2025. Dan pergembalaan akan dilaksanakan pada hari Kamis 23 Januari 2025. Selanjutnya akan dilakukan pelantikan pada Minggu 26 Januari 2025. Mohon kerjasama Bapak Ibu untuk memberi diri menjadi pelayan-pelayan Tuhan pada unit dan sektor masing-masing. 9. Diaken Nova Katipana, anggota Pendeta Nyonya V. Sambono Garing L. SSI, Pendeta GKI SSI Teol, Pendeta EM Salakai SSI Teol. 10. Disampaikan kepada umat bahwa rolling pendeta pendamping antara lain: Pendeta EM Salakai SSI Teol bertugas pada sektor Sebaut, sektor Solagrasa, dan sektor Betabara. Pendeta GKI SSI Teol bertugas pada sektor Sola Scriptura, sektor Nehemia, dan sektor Sinai. Pendeta Nyonya Eflawa Garing M SSI bertugas pada sektor Pniel, sektor Bethlehem, dan sektor Mahanaim. Sedangkan Pendeta Nyonya V. Sambono SSI bertugas pada sektor Laharoi, sektor Ebenezer, dan sektor Kairos. 11. Disampaikan kepada umat bahwa dalam rangka HUT Pelembagaan Jemaat GPM Tiakur, maka panitia hari-hari besar gerejawi akan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:
Pertama, jalan santai, pemeriksaan kesehatan, pasar murah, dan kerja bakti di sekitar gereja yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Januari 2025 mulai pukul 06.00 WIB. Berikut, ibadah syukur HUT Pelembagaan Jemaat serta resepsi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Januari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Semua kegiatan berlangsung di gedung Gereja Eliora dan mohon partisipasi umat dalam mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan. B. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 11 Januari 2024 berjumlah Rp136.197. Jumlah pendapatan tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan 18 Januari 2025 berjumlah Rp29.247.000. Jumlah pengeluaran tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan 18 Januari 2025 berjumlah Rp5.010.000. Saldo kas sampai tanggal 18 Januari 2025 berjumlah Rp24.373.197. Saldo base pembangunan tanggal 11 Januari 2024 berjumlah Rp8.212.000. Jumlah pendapatan tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 berjumlah Rp1.705.000. Jumlah pengeluaran tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan 18 Januari 2025 kosong. Saldo base pembangunan sampai tanggal 11 Januari 2025 berjumlah Rp9.917.000. Demikian warta jemaat GPM Tiakur. Di saat ini atas perhatian warga jemaat kami ucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 19 Januari 2025 Majelis Jemaat GPM Tiakur, Pendeta Nyonya Eflawa MSSI Ketua, Penetua RW Talakwa Sekretaris. Jemaat kita angkat pujian dari PKJ nomor 2, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar.
Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan dombanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. PKJ nomor 7 baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Nyanyianku memuji Allah Jua. Mana-mana ketika kehidupan manusia menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan.
Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Dan damai sejahtera. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami.
Ya, katong ada dalam pemberitaan firman di saat hari ini yang terdapat dalam Perjanjian Baru Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabdamu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan kita yang berjudul Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, selaku gereja kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pemilihan penatua dan diaken untuk 5 tahun ke depan. Bahkan penatua dan diaken yang terpilih telah ditabiskan pada minggu kemarin 12 Januari 2025. Terhadap hal ini Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, bukanlah sekedar sebuah momen lembaga atau institusi yang bersifat seremonial, namun merupakan pengukuhan terhadap komitmen seseorang untuk menjadi pelayan Tuhan dan melayani dengan ketulusan hati. Dan juga dapat mengembangkan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Kristus. Peneguhan pada panggilan itu
tentu membutuhkan keterlibatan dan dukungan semua orang percaya sebagai satu persekutuan tubuh Kristus. Sebab gereja adalah pelayan dan umat yang dipanggil untuk bersama-sama memberitakan Injil Kerajaan Allah. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, baik pelayan maupun umat, kita harus hidup berakar pada Kristus sebagaimana sebuah prinsip dari iman kita. Dan oleh karena itu pula, tema mingguan kita di minggu ini berakar pada Kristus, melayani dengan tulus. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Nats Markus 10 ayat 35 sampai 45 yang merupakan pembacaan kita di minggu ini, yang disodorkan oleh Lembaga Pembinaan Gereja Protestan Maluku, menunjukkan tentang hal melayani dengan tulus. Bukan melayani dengan ambisi, bukan melayani dengan mementingkan diri sendiri, bukan melayani mencari kedudukan yang tinggi, dan juga bukan melayani lalu mencari pengakuan terhadap dunia ini. Dan Bapak Ibu, melayani seperti itulah yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes yang adalah anak-anak Zebedeus, di mana mereka atau Yakobus dan Yohanes mempunyai keinginan yang sangat besar, yaitu mereka meminta kepada Yesus untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Artinya Yakobus dan Yohanes ingin meminta kedudukan yang terhormat. Yakobus dan Yohanes ingin memperoleh kedudukan dalam kemuliaan Yesus. Dan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, permintaan daripada Yakobus dan Yohanes ini lalu menggambarkan pandangan dunia pada saat itu tentang kepemimpinan yang melihat kedudukan tinggi sebagai penghormatan dan kuasa. Permintaan mereka pada saat itu juga sangat dipengaruhi oleh status sosial mereka yang lebih baik dibandingkan dengan Petrus dan Andreas. Tetapi juga permintaan Yakobus dan Yohanes pada waktu itu dilakukan karena konteks kehidupan mereka yang dipengaruhi oleh pemerintahan Romawi dan lembaga-lembaga keagamaan Yahudi saat itu. Mereka saling bekerja sama untuk memperoleh keuntungan dan kepentingan pribadi, dan sebaliknya mereka memerintah dengan kekuasaan dan menuntut kehormatan. Tetapi hal kerajaan Allah itu harus dinyatakan dalam kesediaan untuk melayani, bahkan dilakukan dengan kerelaan untuk berkorban. Berbeda Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, pemerintah dunia dan pemerintah kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, terhadap permintaan Yakobus dan Yohanes ini mau menunjukkan bahwa Yakobus dan Yohanes sepenuhnya belum memahami arti kemuliaan yang lebih berfokus pada pelayanan, penderitaan, dan pengorbanan daripada kekuasaan atau kemuliaan. Kemuliaan adalah kemegahan dan kehormatan ilahi yang akan diberikan Allah, dan kemuliaan ilahi itu
akan Yesus peroleh ketika dia menjalani jalan penderitaan itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, terhadap permintaan Yakobus dan Yohanes ini Yesus lalu tidak menolak. Yesus lalu tidak mengkritik mereka. Tetapi Yesus selalu menanggapi permintaan Yakobus dan Yohanes dengan mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Artinya Yakobus dan Yohanes belum sepenuhnya memiliki sikap tulus untuk mengikuti Yesus. Yakobus dan Yohanes sepenuhnya belum atau tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Sebab ketulusan adalah nilai yang sangat penting dalam sebuah kehidupan. Yesus kemudian mengajar Yakobus dan Yohanes. Yesus kemudian mengajar para muridnya untuk mesti berpusat pada Yesus atau berakar pada Yesus. Mereka harus menyerahkan diri mereka secara total kepada Allah. Harus fokus pada pelayanan, bukan pada diri sendiri yang dapat menimbulkan ambisi pribadi, iri hati, dan rasa dengki. Sebab bagi Yesus di dalam kerajaan Allah tidak ada tempat untuk mengutamakan kedudukan dan kekuasaan, melainkan melayani dalam pengorbanan, bukan mencari kemuliaan pribadi atau kekuasaan, tetapi mesti fokus pada pengorbanan dan pelayanan tanpa pamrih, di mana Yesus menjadikan dirinya sebagai contoh melayani. Yesus adalah pemimpin kerajaan Allah dan kepemimpinannya berlangsung dalam empati dengan manusia berdosa supaya mereka diselamatkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan tentu membutuhkan sebuah komitmen dari hati yang tulus. Sebab melayani dengan tulus adalah memberikan perhatian sepenuh hati, mengutamakan kebutuhan orang lain, dan dilakukan dengan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga tindakan seorang pelayan itu benar-benar memberikan kenyamanan, memberikan dukungan atau juga solusi yang dibutuhkan untuk umat atau orang-orang yang dilayani. Melayani dengan tulus juga adalah dapat membuat relasi hidup kita diliputi dengan sukacita. Dan sukacita itu akan berdampak pada pelayanan yang kita jalani. Melayani dengan tulus adalah bukti nyata keberadaan kita sebagai orang-orang yang berakar pada Kristus dan tetap percaya bahwa hidup kita diberkati. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, melayani dengan tulus bukan hanya dalam ruang lingkup bergereja, tetapi melayani dengan tulus itu juga ada di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, melayani di ruang lingkup bergereja dan bermasyarakat itu ada kesamaan dan perbedaannya. Perbedaan dan kesamaannya adalah apa? Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, melayani di dalam konteks bergereja ini adalah kita dipanggil sebagai pelayan yang menghamba. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang siap untuk melayani.
Tetapi perbedaan melayani, kesamaan pelayan gereja dan pelayan masyarakat adalah sama-sama melayani. Tetapi perbedaan pelayan di masyarakat dan pelayan di gereja adalah pelayan di gereja itu menghamba, menjadi hamba untuk melayani. Pelayan di masyarakat itu ada jabatan, ada kedudukan, ada kehormatan. Beda porsi, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat. Dan oleh karena itu sebagai pelayan, ketika kita melayani dengan tulus berarti kita berakar di dalam Kristus. Hanya orang-orang yang melayani dengan tulus adalah orang-orang yang berakar di dalam Kristus. Dan orang-orang yang melayani tidak dengan tulus ada orang-orang yang tidak berakar di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, mengapa dikatakan demikian? Sebab kenyataan dan fakta membuktikan bagi Bapak Ibu dan Beta bahwa ada orang-orang yang melakukan pelayanan, entah itu majelis jemaat, entah itu pengurus unit, pengurus wadah. Mereka melakukan pelayanan karena ada motivasi-motivasi tertentu. Ada pelayan yang benar-benar melakukan pelayanan itu dengan motivasi yang baik dan benar. Tetapi ada juga pelayan yang melakukan pelayanan itu dengan motivasi yang keliru dan tidak benar. Seperti contoh Bapak Ibu, mau menjadi pelayan, punya keinginan yang besar untuk mau menjadi pelayan dan melakukan pelayanan karena mau mencari nama. Ada juga yang mau menjadi pelayan dan melakukan pelayanan karena mau dikenal oleh banyak orang. Ada yang mau menjadi pelayan dan melakukan pelayanan karena ingin dipuji, mau menunjukkan kehebatan dan kebolehan diri, dan lain-lain sebagainya. Kalaupun pelayan yang melakukan pelayanan seperti itu, maka akan mengakibatkan pelayanan yang dia lakukan tidak dengan ketulusan. Bapak dan Ibu saudara-saudari jemaat, tugas selaku pelayan itu tidaklah merupakan sesuatu yang mudah dan ringan. Menjadi pelayan di dalam ruang lingkup bergereja ini Bapak Ibu penuh dengan dinamika, penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan-persoalan. Tantangan yang datang dari dalam kehidupan keluarga rumah tangga, tapi juga tantangan yang datang dari luar, dari umat ini. Dan oleh karena itu, sebagai pelayan, diharuskan bagi kita untuk tampil sebagai pelayan yang melayani, bukan sebaliknya dilayani. Sebagai pelayan, kita harus hadir di tengah-tengah kehidupan umat yang dilayani. Kita hadir di tengah-tengah kehidupan umat ini untuk mendengar. Kita hadir untuk menjawab setiap kerinduan mereka. Dan mesti kita lakukan dengan ketulusan hati sebagai pelayan yang diutus. Oleh karena itu, sikap, tindakan, perbuatan, dan perkataan kita harus nampak sejalan dengan apa yang kita lakukan. Bapak dan Ibu saudara-saudara jemaat, terkadang sebagai pelayan kita merasa malu. Sebagai pelayan kita merasa takut untuk melayani. Apalagi 76 majelis jemaat yang kemarin baru dilantik, ada pelayan-pelayan yang baru mau melayani sebagai majelis jemaat. Tetapi
Satu hal yang mau dibilang bahwa tugas pelayanan itu janganlah dilihat sebagai tugas yang terjadwal. Tugas pelayanan itu janganlah kita lihat sebagai tugas sebagai rutinitas semata. Pergi layani hari-hari ulang tahun, sesudah itu pulang. Tetapi kita mesti melihat tugas dan tanggung jawab pelayanan itu yang mesti dilakukan sebagai kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan oleh karena itu kita mesti tanamkan ketekunan, kita mesti tanamkan kesetiaan kita untuk melayani, perkuat komitmen kita dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dilakukan, agar kuasa Tuhan memampukan kita untuk terus melayani dengan ketulusan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, berakar pada Kristus tidak mengandung arti atau makna bahwa kita cukup dekat atau intim dengan Tuhan dengan hanya kita berurusan dengan ibadah-ibadah formal, unit wadah pelayanan, bahkan dalam persekutuan jemaat. Kita rajin membaca Alkitab lalu kita menjadi pendoa sejati. Tetapi berakar pada Yesus itu mengandung arti atau makna bahwa melalui kelekatan, melalui keintiman dengan Tuhan, maka perintah Tuhan akan menjadi panduan dalam perjalanan kehidupan kita untuk melakukan tanggung jawab pelayanan itu. Dan satu hal yang kita mau sampaikan dari mimbar ini, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, bahwa mengapa kita harus melayani? Karena Tuhan lebih dulu melayani, maka kita terpanggil untuk melayani. Walaupun untuk semua yang kita lakukan dalam pelayanan menghadapkan kita pada berbagai situasi yang menyenangkan, tapi juga situasi yang tidak menyenangkan. Namun apapun itu, kita mesti teguh melayani. Apapun yang dilakukan dalam hidup dan pelayanan kita, hendaklah dilakukan dalam ketulusan kepada Allah. Ingat Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, melayani itu bukanlah sebuah kesempatan, tapi melayani itu adalah sebuah keharusan. Amin Bapak Ibu saudara-saudari jemaat. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat kita angkat pujian dari PKJ nomor 84, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Tak kita menyerahkan. Kita menyerahkan.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat silahkan berdiri dan kita mengaku iman kita. Mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. PKJ nomor 132 baitnya yang pertama dan seterusnya. Ya Tuhan murah-Mu baka. Dunia
kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat yang Kau berikan bagi kami. Tolong kami agar kami bisa mempergunakan berkat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat, dan doa ini kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami, bagian doksologinya kita nyanyikan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa pencipta langit bumi beserta isinya, ya Yesus Kristus juru selamat, ya Roh Kudus, Roh Pembaharu yang menghibur serta menguatkan iman kami, umat-Mu. Ada bentuk pujian, hormat serta kemuliaan yang patut bagi kami umat-Mu persembahkan kepadamu. Karena nyatalah sungguh betapa anugerah dan kebaikan Tuhan itu selalu menjadi bagian dan milik kami, umat-Mu. Tak terhitung banyaknya berkat-Mu yang Engkau limpahkan di dalam seluruh kehidupan kami, umat-Mu. Baik itu nafas kehidupan maupun bentuk-bentuk berkat yang lainnya. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Bapa untuk segala yang kami alami di dalam perjalanan kehidupan ini. Baik itu suka maupun duka. Sebagai satu persekutuan umat-Mu, kami ada di pagi ini dalam membangun persekutuan bersama dengan Engkau. Kami boleh memuji, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan pemberitaan firman boleh diperdengarkan bagi kami. Kami bermohon biarlah tetap menjadi pegangan dan pedoman di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, umat-Mu, ketika kami melangkah dalam setiap kehidupan ini. Bapa, di dalam nama Yesus, tetapi juga kami ada sebagai satu persekutuan umat-Mu dalam doa yang kami naikkan kepadamu, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan secara persekutuan. Ya Allah, ya Tuhan kami datang berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, umat Tuhan yang ada di dalam jemaat GPM Tiakun. Mulai dari yang masih ada dalam kandungan ibu sampai yang telah beruban putih. Bapa, di dalam nama Yesus Engkau mengenal seluruh kehidupan kami, seluruh keberadaan kami, umat-Mu. Dan oleh karena itu Bapa, kami datang dan kami taruh seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah dalam setiap kehidupan yang kami jalani Bapa, ajar kami umat ini untuk kami selalu mempercayakan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Sebab dengan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, maka penyertaan dan perlindungan Tuhan akan selalu sempurna di dalam seluruh kehidupan kami. Dan biarlah Bapa dalam menjalani kehidupan ini, sebagai umat-Mu kami bermohon, biarlah Bapa selalu beri bagi kami sukacita dan kebahagiaan. Walaupun kami tahu bahwa hidup yang kami jalani ini penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan dan kesusahan, namun dalam iman dan percaya kami terus berjalan karena kami tahu ada Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih Bapa.
Kami datang berdoa untuk seluruh kehidupan umat Tuhan. Ketika kami melangkah dalam perjalanan kehidupan ini secara khusus, kami berdoa bagi umat Tuhan yang sementara ini mengalami penderitaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Doa kami menyertai seluruh kehidupan mereka. Bapa yang baik, tidak akan memberikan ular dan batu bagi anak-anakmu yang selalu meminta dan berharap kepadamu. Tetapi Bapa yang baik selalu memberikan roti dan ikan bagi anak-anakmu yang selalu meminta dan berharap kepadamu. Engkau adalah dokter yang agung, Engkau sanggup melakukan lebih. Dan hanya lewat bilur-bilurmu ya Bapa akan mengalir kesembuhan bagi umatmu yang sementara sakit, yang selalu meminta dan berharap kepadamu. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, bagi kehidupan kami umatmu yang sementara ini diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan kehidupan, persoalan-persoalan hidup, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga, orang tua dan anak, suami dan istri. Tolonglah kami Bapa, berilah hikmat bagi kami supaya kami mampu mengatasi setiap tantangan dan persoalan-persoalan hidup yang kami alami di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Bapa. Kami datang berdoa bagi kami umat-Mu dalam setiap peran, tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kami. Sebagai orang tua, suami, istri, anak-anak, Bapa selalu dan senantiasa berkati seluruh kehidupan kami. Bahkan sebagai suami dan istri di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kami, Tuhan tetap ingatkan kami supaya kami selalu membangun kebersamaan, selalu ada cinta kasih dan keharmonisan di antara kami suami dan istri, agar rumah tangga kami tetap dan selalu ada untuk memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Bahkan sebagai orang tua bagi anak-anak kami, biarlah Bapa beri kami kekuatan dan hikmat supaya kami tetap ada bagi anak-anak kami dalam membina, mendidik, membesarkan dan mendewasakan mereka hanya di jalan dan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus terima kasih. Terlepas dari seluruh tugas dan tanggung jawab kami, peran kami di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kami, selaku umat-Mu, kami terpanggil untuk melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan-pekerjaan kami. Berkati kami, berkati setiap tugas tanggung jawab, pekerjaan-pekerjaan yang kami umat-Mu kerjakan. Baik kami yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, tenaga kontrak, bahkan penjual di pasar, pengusaha kecil besar, supir, tukang ojek, nelayan, petani. Kami yang bekerja berdasarkan karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, kuatkanlah kami selalu. Beri bagi kami kemampuan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, agar tugas tanggung jawab pekerjaan yang kami lakukan untuk keberlangsungan hidup kami selalu dan senantiasa membuahkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan Bapa, ajar kami umat ini untuk kami selalu bersyukur dengan apa yang kami peroleh di dalam kehidupan ini. Ajar kami Bapa untuk kami selalu berkarya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kehidupan anak-anak kami dalam seluruh pertumbuhan, pendidikan dan masa depan mereka. Kami taruh hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anak-anak kami yang ada di sisi kehidupan kami orang tua maupun yang jauh terpisah dari kami orang tua. Bapa, di dalam nama Yesus, di mana saja mereka berada, Tuhan jaga, lindungi, sertai
jagai dan pelihara seluruh kehidupan mereka. Biarlah anak-anak kami tetap bertumbuh dalam cinta dan kasih Tuhan, menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan dan dengar-dengaran kepada kami orang tua. Bahkan dalam pendidikan yang mereka tekuni, curahkanlah roh hikmat, akal budi dan kepintaran selalu. Sediakan masa depan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak kami, supaya kelak mereka membanggakan kami dan memuliakan nama-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi setiap kami umat-Mu dalam pergumulan-pergumulan hidup kami yang selalu kami naikkan kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mohon Bapa, sendengkanlah telinga pengasihan-Mu. Dengarlah kami umat ini dengan segala rintihan dan pergumulan-pergumulan hidup kami. Jawablah bagi kami Bapa, seturut dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, bagi kami umat ini, biarlah keselamatan, sukacita, umur panjang dan damai sejahtera tetap menjadi bahagian dan milik kami. Kami berdoa bagi kami sebagai para pelayan dalam seluruh keterpanggilan kami di tengah-tengah jemaat ini untuk melayani umat-Mu. Biarlah Bapa berkati seluruh kehidupan kami, mampukanlah kami dalam tugas tanggung jawab pelayanan dan kesaksian kami. Biarlah dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan yang kami lakukan, teristimewa melayani umat Tuhan di dalam jemaat ini, kami dapat membawa umat ini dalam kedewasaan dan ketaatan iman yang sungguh hanya kepadamu Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus terima kasih para pemimpin gereja kami, mulai dari tingkat sinodal, klasis Leti Mualakor, Bapak Ketua klasis, Ibu Sekretaris klasis, para sekbid dan semua pegawai yang ada, diberkatilah seluruh kehidupan mereka dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah Bapa selalu beri kekuatan, kesehatan dan hikmat bagi mereka. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai mitra kami, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, bahkan TNI, Polri, DPRD sampai pada jajaran yang terendah. Biarlah Bapa berkati seluruh kehidupan mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Bapa, beri bagi mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, agar supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Teristimewa mensejahterakan kami, masyarakat yang ada di daerah ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua kami yang boleh mengambil bagian bersama dalam membangun persekutuan di saat ini. Umat-Mu, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka. Bahkan kami yang ada dalam mendukung seluruh proses kebaktian ini, baik itu majelis bertugas, tuagama bertugas, prokantor kantoria, tenaga infokus, pemain keyboard, sound system, kolektan. Biarlah semua yang kami persembahkan kepadamu di saat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, siapkanlah kehidupan kami umat-Mu. Ketika kami melangkah menapaki hari-hari kehidupan kami, teristimewa menapaki usbu yang baru dalam seluruh tugas tanggung jawab dan pengabdian kami. Jauhkanlah seluruh kehidupan kami umat ini dari berbagai hal yang tidak kami inginkan di dalam seluruh kehidupan ini. Susah, celaka, mara bahaya, penyakit, maut, bahkan sampai pada kematian. Tutup bungkusi kehidupan kami umat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Nyatakanlah kasih dan setia-Mu selalu di dalam seluruh kehidupan kami umat-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus menyadari seluruh keterbatasan hidup kami. Kami adalah manusia,
Kami tidak terlepas daripada salah dan dosa. Dan oleh karena itu Bapa, ampunilah kami dan kasihanilah kami umat-Mu atas berbagai salah dan dosa yang kami perbuat. Tebus dan baharui seluruh hidup dan kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk panitia pemilihan majelis jemaat masa pelayanan 2025-2030 yang sudah boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan segala baik. Walaupun dalam waktu yang singkat, tetapi mereka bekerja luar biasa dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan pemilihan majelis jemaat masa pelayanan 2025-2030. Semua itu boleh berlangsung dengan segala baik. Bahkan majelis jemaat periode 2025-2030 boleh terpilih dan ditabiskan. Bapa, di dalam nama Yesus terima kasih untuk segala perjuangan dan kerja keras yang telah mereka lakukan. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau selalu dan senantiasa memberkati mereka. Yakinkanlah mereka bahwa apa yang mereka lakukan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan semua itu di dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Ini segala doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu di saat ini. Lalu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat hidup kami, kami bawa doa dan ungkapan syukur kami ini hanya ke dalam tangan kasih Allah Bapa di sorga. Dan kami akan menyapa Bapa kembali dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat disilahkan berdiri dan kita ada dalam pengutusan dan janji penyertaan. PKJ nomor 134, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakan firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Allah. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Jemaat, kebaktian kita selesai. Shalom. Bapak Ibu ada dalam doa syukur.